Oke, jadi topik kita siang ini ya, setelah minggu lalu kita sudah mendemukan tentang ICMP flood atau pink flood atau pink of death saking banyaknya. Yang minggu ini kita coba bahas tentang flooding juga, ya, sama-sama flooding. Jadi flooding itu membanjiri, ya. Tapi membanjiri dia kalau kemarin dengan ICMP, yang sekarang dengan UDP. Dengan UDP. Pak, kok judulnya dua, Pak, UDP sama DNS ya, karena DNS itu menggunakan UDP. Jadi biasanya UDP flooding itu yang diserang itu adalah DNS-nya. Karena kalau kita membuat router yang routernya itu boleh meresolve meresolve DNS, maka biasanya DNS portnya akan diaktifkan. Nah, kalau DNS portnya diaktifkan, DNS itu diakses menggunakan UDP. Ya, itu sama dengan UDP flood, tapi spesifik ke DNS flooding. Jadi intinya sama mestinya. Intinya sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih UDP flooding. Ya, UDP flood itu adalah tipe dari serangan yang DOS, denial of service. Jadi dia nyerang sebuah server atau sebuah router yang nantinya sampai router itu tidak bisa memberikan service yang sebenarnya. Jadi kalau DNS dia sampai tidak bisa memberikan name ke pengguna yang sesungguhnya. Nah, kalau DNS kan dia berarti nyerangnya kan DNS itu menggunakan port 53. DNS transportnya menggunakan UDP. Tapi ada aplikasi-aplikasi tertentu misalkan melalui HTTP, ya, melalui HTTP kalau mau akses ke web server, kalau mau butuh nama, nah, atau mau ngecek nama menggunakan HTTP, nah itu masih pakai TCP. Dan nanti kita buat dua, ya. Tapi realnya dia itu adalah UDP. Jadi tujuan kita adalah bagaimana mencegah supaya router kita atau end device kita tidak diserang menggunakan flooding UDP. Spesifiknya flooding DNS. Nah, dengan cara bagaimana? Ya dengan cara masang firewall. Atau dengan cara menolak semua yang port 53. Coba kalau nanti ada untung ruginya. Untung ruginya di mana kita bahas di belakang. Masalahnya adalah nanti si penyerang itu, ya, si penyerangnya itu, dia bukan cuma satu IP ya, dia bisa membujui IP. Jadi IP yang untuk seakan-akan yang tanya ke sebuah nama atau mau meresolve sebuah name ya, dari IP A kemudian datang dari IP B, IP C, IP D. Nah itu semua itu dari satu tools untuk nyerang itu loh. Jadi dia membuat seakan-akan IP-nya itu banyak. Nah, berarti kamu tidak bisa ngeblok satu IP aja tuh. Nah itu gimana caranya nanti? Ya kalau yang nyerang satu IP aja gampang. IP itu tak blok guys, beres. Yang lain masih berjalan kan gitu. Ya, masalahnya IP-nya ganti-ganti. Bisa kejadian seperti itu. Nah, jadi attackernya itu bisa satu, tapi dia menggunakan spoof IP. IP-nya ditipu, dibujui. Jadi artinya DNS servernya tertipu bahwa yang minta mestinya bukan dia. Dia memberikan jawaban sana, memberikan jawaban, akhirnya resource-nya habis. Nah, nanti ada tools yang digunakan itu biasanya adalah UDP Unicorn. Ini gambarnya kepala kuda tuh, kepala kuda yang ada tanduknya. Saya kok dulu sudah install, tapi kok sekarang udah ada ya. Nanti coba kamu cari ya, kamu install ya. Kamu install. Jadi untuk nyerang-nyerangnya itu ada toolsnya itu. Celakanya kan begitu. Nah supaya kita nggak diserang, maka kita harus mencegah router kita, mencegah server kita, mencegah firewall. Kita membuat firewall sehingga LAN kita aman, nggak diserang dari luar. Nah, ini ya. Jadi bisa dia yang di spoof itu adalah UDP paketnya.
Kalau yang di spoof UDP paketnya, misalkan dari satu server, satu penyerang, masih gampang. Masih gampang. Jadi, misalkan ini, nah ini kan flooding, ya toh, DNS flood untuk satu DNS server, yang di spoof adalah UDP paketnya. Sehingga dia akan tanya. Nah, sehingga apa nanti akibatnya adalah user yang seharusnya boleh akses ke sini malah nggak bisa tanya. Jadi misalkan nyerang ke DNS servernya Ubaya, ya, kamu mahasiswa Ubaya yang biasanya enak pakai google.com enter gitu aja sudah keluar. Nah kalau DNS servernya Ubaya diserang dari luar menggunakan unicorn atau pakai boot, ya, bootnet berarti kan semacam virus yang diletakkan di berbagai macam server, di berbagai macam device. Nanti dia akan nyerang terus, dia akan ngirim terus ke seakan-akan tanya terus, ya, secara random. Sehingga orang yang seharusnya boleh akses ke DNS servernya malah dia nggak bisa akses. Nah inilah istilah dari denial of service. Itu. Nah sekarang ini contoh kalau DNS floodnya itu UDP paketnya yang di spoof, tanya ini, tanya itu, tanya ini, yang belum tentu ada. Nggak harus ada, pokoknya dia tanya random aja ini. Sehingga ini akan sibuk, dia tanya sini, case-nya akan penuh, ya. Case-nya akan penuh sehingga dia tidak bisa memberikan informasi ke yang seharusnya. Ke user yang legitimate atau user yang sah, yang boleh masuk malah nggak bisa pakai. Itu kalau dia yang di spoof adalah isinya tanya Google X, Google apa, Google ini, ya. Yang kedua adalah dia IP-nya yang di spoof. Jadi attackernya mestinya satu, cuma dia spoof IP. Jadi IP-nya banyak. Jadi sekarang nyerang pakai IP ini, pakai IP ini, pakai IP ini. Seakan-akan IP ini tanya ke DNS-nya. IP ini tanya nama lagi, IP ini tanya apa. Nah, bisa kombinasi kedua-duanya. Nah, bisa kamu bayangkan ya nanti hasilnya DNS servermu bagaimana nanti. Atau kalau routermu sebagai DNS server ya nanti routermu akan jadi sibuk. Ya, itu. Jadi latar belakangnya itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Karena kita tahu DNS itu ngeblok atau port DNS itu ada di port 53. Yang paling gampang adalah port 53-nya kamu blok. Atau kamu tidak menjalankan DNS server di routermu gitu aja. Nah, sehingga routermu pasti port 53-nya nutup. Ya, itu paling gampang. Nah, tapi masalahnya kan nanti user-user yang di LAN-mu kan tidak bisa akses DNS ke lokal. Dia harus minta DNS itu ke lebih tinggi lagi. Berarti DNS yang kamu pasang di mana di klien-klienmu yang di LAN itu harus mengarah ke DNS-nya ISP atau DNS-nya 888 punyanya Google itu. Tapi kan panjang, lama. Ya. Yang paling enak kan DNS-nya punyanya router kita sendiri. Dia bisa mengizinkan orang untuk menggunakan DNS resolver dari dia, sehingga kan jaraknya pendek. Cepat loh, google.com enter langsung keluar. Kalau tanyanya lebih panjang lagi ke ISP berarti butuh berapa hop lagi untuk sampai ke servernya ISP. DNS servernya ISP balik ke kamu. Itu cara paling gampang ya kita tidak menggunakan DNS di router kita. Tapi konsekuensinya adalah klien kita langsung akses ke DNS-nya ISP. Yang kedua, ini yang harus kamu coba nanti ya. Pakai DSNet. Ya. Jadi kamu seakan-akan membuat banyak DNS server. Tapi yang diinfokan ke usermu, ke LAN-mu cuma satu. Tapi nanti dia bisa diarahkan kalau ada masuk, ya diarahkan ke server nomor ini, ke server nomor ini. Nah, seakan-akan kamu punya banyak
banyak DNS. Nah, nanti masing-masing DNS itu kan ada nomor IP-nya. Jadi pakai DST-NAT yang menuju ke kamu, ke DNS routermu, destinasinya dipindah ke yang lain. Jadi DST-NAT. Nanti kita coba. Kalian coba ini. Nah, yang ketiga adalah membuat firewall. Untuk flooding seperti yang kemarin saya ajarkan untuk ICMP itu. Jadi kamu cek dulu apakah orang ini ngakses terus berapa kali dia mau akses port 53-nya dalam satu saat. Kalau sampai lebih dari beberapa kali, ya kamu masukkan ke address list saja. Ya, jadi kamu ngomong sebagai DNS loader. Nanti semua yang ada di DNS loader itu IP-nya kamu blok. Nah, IP-nya kamu blok. Tapi kalau dia pakai IP spoof, ya dia bisa lagi. IP yang lain lagi yang dia masuk. Kamu blok lagi, terus begitu. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Menggunakan fasilitas ekstra dan advance-nya yang dari firewall itu. Itu kita gunakan untuk port 53-nya. Ya, itu. Nah, sehingga kalau kita ini udah habis ya. Kalau kita masuk ke ini ya, ini contoh punya saya aja. Yang kemarin kan kalau ping flood kan begini aja yang kemarin. Ya, kita pakai caranya ini aja untuk firewall ini. Kita izinkan dulu. Yang kemarin yang saya izinkan itu apa? Yang contoh ya, ini contoh yang punya ICMP ya. Nanti dengan cara yang sama, cuma portnya menuju port 53, protokolnya menggunakan UDP. Ya, ini satu dengan bus 2 paket. Detik. Ya. Kalau nggak sampai sini, masih saya izinkan. Tapi kalau lebih dari itu, kan berarti masuk ke sini. Nah, ini kan hasilnya di bawah sini, di drop. Kalau lebih dari itu dimasukkan ke address list. Mana ini? Nah, ini. Ya, di address listnya floater. Selama 5 menit. Kalau sampai lebih dari 2, dia akan masuk ke floater dulu. Kalau dia ada di IP-nya ada di floater, ini. Nah, ya, untuk gen input, untuk ICMP, ini untuk ICMP. Tapi dengan cara yang sama kamu gunakan untuk UDP nanti, untuk protokol UDP. Kalau ada di floater, isinya kamu drop. Dan ini dipindah ke atas. Jadi artinya pokoknya ada di floater, kamu drop. Sehingga dia tidak bisa melakukan DNS resolver untuk ke routermu. Tidak bisa tanya DNS. Nah, nanti dengan cara yang sama untuk port 53, UDP dan TCP. Kenapa kok harus TCP, Pak? Kan DNS pakai 53 kan UDP. Iya, karena ada aplikasi tertentu yang dia menggunakan TCP. Ya, tapi dua-dua kamu pasang aja TCP port 53, UDP port 53 kamu pasang. Kalau DNS-mu sebagai routermu sebagai DNS server, nah nanti input. Tapi kan ada juga routermu hanya meneruskan DNS servernya ada di server lain. Berarti J-nya pakai chain forward. Kamu punya DNS server sendiri di dalam LAN-mu atau di luar LAN-mu. Kalau menuju ke sana, itu yang kamu cek, itu pakai forward berarti. Kalau melalui routermu. Tuh. Nah, yang cara paling gampang ya di blok. Jadi misalkan di IP DNS di sini ini. Nah, ini kan server saya kan ini. Ya, saya menggunakan server saya sebagai DNS server. Ya. Dinamiknya boleh kamu isi yang lain-lain juga, mau pakai 88 juga boleh. Nah, ini kan allow remote request. Berarti user saya di LAN saya boleh mengakses router saya sebagai DNS server. Ya, boleh. Tapi kalau ini kamu gini kan, berarti nanti semua LAN saya itu tidak akan, semua user di LAN saya tidak akan bisa menggunakan router saya sebagai DNS server.
Ya berarti seakan-akan dengan begini port 53-nya kena blok. Coba kamu buktikan nanti. Kamu buktikan melalui tugasmu nanti. Ya. Nah ini kan saya izinkan. Nah, berarti nanti saya akan buat buat seperti ini untuk firewall-nya dengan ketentuan berapa paket per menit yang saya izinkan, maksimum berapa. Nah, cara ketiga adalah menggunakan firewall tapi menggunakan DST NAT. Jadi dipindah yang akses ke server saya dipindah ke server yang lain, ke IP yang lain. Ya, sebuah interface kan bisa buat banyak IP. Atau kamu punya server 2 server 3 server DNS, silakan. Kalau mau dicoba itu juga boleh. Itu caranya untuk mengurangi flooding UDP khususnya DNS ke router kita atau ke server DNS kita yang ada di dalam LAN kita. Itu caranya. Nah, dari tugasmu adalah kamu buktikan menggunakan firewall ya, yang di Mikrotik ini. Bagaimana caranya supaya tidak di flooding UDP. Terus installan unicorn-nya. Ya. Saya dulu udah install tapi kok tidak ada. Mungkin saya hapus lagi. Oke, itu dulu. Itu dulu, ini saya stop dulu. Ya, stop dulu. Oke, terima kasih.